Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Siang Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Siang Baik Bu. semuanya? Iya, Luar biasa. Gimana nih? Situasi di rumah lagi hujan, mendung, atau cerah? Syahdu Bu. cerah banget, Bu. Langsung Gitu ya. tadi. Cerah sekali. Jadi hawa-hawanya ngantuk ya teman-teman ya. Tadi habis pelajarannya Pak Davin ya. Itu Oke, berarti kita tidak doa lagi karena tadi kelasnya Pak Davin sudah berdoa kawan-kawan semuanya. berdoa terus Bu dari tadi pagi Bu malahan Bu. Oke. Kita berdoanya nanti di akhir pelajaran saja ya karena mata pelajaran saya hari ini terakhir kan teman-teman? Iya, Bu, benar sekali. Betul. Oke, sekarang Gentai. ayo Genta, Abed, mengganggu teman-teman yang lainnya. Oh iya Bu, maaf Bu. Mulai bimbingan belajar kita pada hari ini ya. Pertama, izinin saya untuk share screen dulu. Main. Nah, tema bimbingan kita pada pagi hari ini adalah ayo belajar aktif saat PJJ. Kebanyakan dari teman-teman itu saat pembelajaran jarak jauh seperti ini jadi malas bertanya. Iya nggak teman-teman? Betul, Bu. Tuh. Padahal sebenarnya kita tuh juga kadang belum paham akan materi yang diajarkan oleh guru. Benar sekali tidak? Sangat betul. Untuk itu, hari ini saya di sini akan mengajak kalian untuk mencapai tujuan, yaitu dapat bertanya aktif saat pembelajaran jarak jauh, supaya kita menjadi lebih paham akan materi. Lalu, saya akan memberitahu teman-teman dan memberi pemahaman bagi teman-teman akan manfaat dari saat kita bisa bertanya dengan aktif. Lalu, yang terakhir, saya berharap teman-teman dapat merencanakan cara belajar yang efektif dengan bertanya aktif saat pembelajaran via Zoom atau via WhatsApp. Nah, karena kebanyakan dari teman-teman itu sekarang yang penting join aja di kelas. Benar nggak teman-teman? Enggak Bu, saya tetap berpartisipasi. Oh iya, emang begitu, Genta? Iya, Coba buktinya sekarang, saya menjawab. Ayo. coba on cam kalau berpartisipasi. Ya. Halo. Mana? Nah. Wih, nah. On cam terus ya, Genta? Rapi toh Bu. Habis Ya. mandi itu Bu, kalau nggak habis mandi. Lanjut ya, teman-teman. Sebelum kita Ya. mulai ke materi, saya mau ngajak kalian buat main game sebentar. Ice breaking lah sebentar ya. Nih, ice breaking kita hari ini, apa yang aneh? Jadi, di sini nanti Ibu bakalan kasih gambar, lalu kalian menebak, apa sih yang aneh dari gambar ini tuh apa saja? Seperti itu ya teman-teman, dipahami? Bisa, Bu. Ya. Dapat dipahami, Bu. Oke, gambar yang pertama. Apa yang aneh dari gambar ini, teman-teman? Sapi mentraktor. Bannya, Bu. Sapi kok main traktor. Traktor bukan toh Bu? Itu bannya kok jeruk, Bu. Ya, Labu Sin. Sin itu Jeruk. banyak adalah kulit loh Sin. Oh. lagi teman-teman. Ada burger di apel. Snowman. Oh ya. Ada snowman. Apa, Mas Abed? Komennya kok nggak meleleh ya? Oh ya. Itu kok orangnya salju, cuma Bu. kepalanya doang ya, Asapnya Bu. gelembung. Ini. Oh iya, gelembung kayak salju toh.
Oh, ini. Apalagi? Masih ada yang sangat mencolok loh, teman-teman. Itu di akap. Itu Bu. yang apa? Bu, masa ada tanaman. Ya, Terus betul. sok di traktor, Bu. Alat traktornya, Bu. Masa pakai yang buat Itu giling Bu yang roti? gulung adonan itu apa namanya itu Bu? Ya, betul. Ada Oh, lagi ada teman-teman kaktus yang di ada yang sawah. gambar ini. Kaktus, Bu. Kaktus nggak ada di sawah, Bu. Oh ya, betul sekali. Ya. Udah nggak ada nih? Ada jalan raya. Oh ya. Sudah. Itu belakangnya itu ada gulungan roti, Bu. Ya, Mbak Cynthia. Roti gulung. Tangganya kecil, Bu. Ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya ya, teman-teman. Tenang, masih ada. Iya lagi. Oh. Nah, gambar berikutnya. Lebih banyak ini teman-teman yang aneh dari gambar ini ya. Apa saja kira-kira teman-teman? Kayak nonton TV. Oh ya, benar. Apalagi? Itu garpu sama Snowman. sendok, Bu. Oh ya. Apa Mas Genta? Snowman. Oh ya. Snowman. Yang lainnya bersuara dong. Masa cuma Genta? Matahari warna biru. Anjingnya sikat gigi. Anjingnya sikat gigi. Nah, Anjingnya sikat gigi. Anjingnya Apa Mas Abel? anjingnya malah rebahan Bu. Babinya Bu, pakai dombanya kayak kacamata. zebra. Rebahan. Babinya pakai Bu, dombanya kacamata. kayak Bu. zebra. nah, domba kayak zebra ini. Itu bantengnya Ada rebahan. penguin, ada Banteng atau penguin. sapi itu? Bantengnya bobo. Mataharinya penguin, Bu. sapi. Sudah cukup. Matahari apa? Sapi layah-layah. Matahari biru. Oh ya, sapi layah-layah. Sapinya rebahan itu. Bu, traktornya bannya kotak. Traktor bannya kotak. Oh ya, Kotak. benar. Oh, tak Bebek kira naik sound lampu. system itu. Memang gue ban. Mukanya Sistem ini. Kok kira sound system makanya nggak tahu. Mbok pikir sapine mantenan. Tak pikir LCD dong. Bener. Kita lanjut Lanjut. ke gambar selanjutnya ya. Oh, udah cukup. Oke. What's next? Nah, laptop saya ada lemot ini teman-teman. Sama. lem Sama, biru, Bu. lem biru. Biru. Lempar beli Apa itu baru. lem biru? Nih, saya, Lempar beli baru. Nah itu Bu, udah jelas Bu. Nah, itu Itu udah udah kelihatan, ada. Bu. sabar teman. Sabar. Among Us, Nah, Bu, itu, Among Bu. Us. Main Bu, mabar. Sabar. Ambulan. Nih, gambar terakhir aja ya. Langsung ke gambar terakhir supaya waktunya tidak habis. Apa Ya, yang ada dari buru-buru. gambar ini teman-teman? Bu, masa itu golf, Pak? Golf. Sepeda keluar asap. Baseball. Kepalanya masa di bawah, Bu? Itu baseball kok pakai sapu, Bu. Mana baseball? Ada gajah. Main Baseball baseball. masa pakai motor, Bu. Bu. Bu, anjingnya kentut. Bu, anjingnya Nanti kentut, Rum, Bu. anjing kentut, Rum. Anjing nggak boleh baru. Itu ketiaknya yang merah, Rum. Bu, itu yang nonton kok balik ya, Bu. Itu kepalanya di bawah ya, Bu. Kayang ya, Mbak. Burung Itu megang kudanya mata, Bu, jadi wintel. Kudanya, Itu ada yang tidur saat lomba. kudanya main Saat baseball. lomba kok renang, Bu. Sepeda. Kuda, Itu burungnya megang handphone. Bu, kuda. Kudanya Saya yang main tuh, Bu. Nah, Masa burung Itu megang headstand handphone? ya, Bu? Mana? Bu, intinya semua kudanya, gambar di sini aneh, kudanya Bu. itu malah main baseball. Itu nyanyi ya. Mana? Yang menyanyi mana, Mbak? Kuda. Pojokan Bu, atas itu yang sini. nonton kok membelakangi ya, Bu. Itu babi nonton, Bu. Burungnya warna ungu. Oh ya. Mana? Burung atau ayam? Makan rumput, Ada Bu, sapinya babi makan yang rumput. nonton. Bu, itu ada yang lihat kok membelakangi ya, Bu. Sepeda mana? Ada Yang sepeda. Guru jangan pusing. Mana sepeda, Kak? Belakangnya jungkir balik. Sepeda itu, Bu, sebelah gajah. Masa ada keluar kayak asap gitu sih, Bu? Bukan asap Itu ya, yang Bu? Kentut juga. Ya, Anjingnya putih juga itu, kentut Vin. loh. Itu ketiak yang merah, Rum.
Oh, itu ketik yang... Oke. Oke. Ibu itu ada babi yang nonton, Ibu. Ibu itu ada yang membelakangi penonton, Ibu. Sudah teman-teman? Masih ada ya, Bu ya? Sudah habis. Nanti tidak Itu waktunya penontonnya tuh Bu ada yang materi saja kulitnya ya. warna pink. Udah, Oh, Gema. oke. Bu, Oke, itu oke. nontonnya Udah. Nanti waktunya habis, nanti kalian tidak bisa ikut pelajaran yang lain. Kelewatan. Ya, Bu. Oh, iya, Bu, iya, iya. burungnya nonton, Bu. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman. Ke Google dulu ya bertanyanya. Apa sih itu bertanya aktif? Menurut siapa ya? Saya mau dengar suaranya. Gaby. Menurut Gaby apa sih Gab itu bertanya aktif itu seperti apa Gab? Bertanya aktif itu, ya tanya, Bu. Iya, tanya yang Tanya seperti pas apa? pelajaran, Bu. Ya pas pelajaran tanya gitu. Terus apa ya? Ya berpendapat gitu nggak, Bu? Oh ya, betul sekali. Satu lagi saya mau dengar suaranya Suster. Bagaimana Suster? Menurut Suster bertanya aktif itu bertanya yang seperti apa Suster? Tanya terus, Bu. Tanya terus. Tanya terus, walaupun paham gitu tetap tanya Suster atau gimana nih? Enggak, kalau pas nggak paham, dia berani tanya. Gitu. Jawaban Suster sama jawaban Gaby tadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya teman-teman. Karena emang itu jawabannya, bertanya aktif itu saat kita mampu bertanya di dalam kelas, saat kita belum memahami materi yang disampaikan oleh guru kita. Jadi kita tuh kalau misalnya nggak paham, nggak terus diem aja teman-teman. Tapi kita ada actionnya, kita bertanya. Supaya apa? Kedepannya kita memahami materi. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi di materi kita hari ini. Nah, menurut teman-teman beberapa alasan anak tidak mau bertanya itu apa sih? Coba Mas Abed, saya mau dengar suaranya Mas Abed. Malu, Bu. Takut, takut sih lebih ke takut. Ini nanti pertanyaannya tuh main-main enggak gitu loh, Bu. Kepikiran terus. Main-main tuh gimana? Coba dijelasin Mas Abed. Nanti malah kayak mencobai gitu loh, Bu, takutnya. Oh, pengalaman Mas Abed ada pengalaman seperti itu? Selalu. Baik. Benar sekali. Pertama tuh anak tuh biasanya malu juga ya untuk buat bertanya tuh malu, takut diejek oleh teman-temannya. Karena kadang kalau kita lagi bertanya tuh kayak, apaan sih nanya terus? Gitu nggak sih? Ada nggak sih teman dari kalian itu yang sukanya begitu kalau temannya yang bertanya? Saya, Bu. Mas Abed, jujur ya Mas Abed ya? Lagi kalau tanyanya itu ketika Bu Guru atau Pak Guru udah ngomong, oke kita akhiri sekarang ya. Terus ada, saya mau tanya. Nah itu loh. Ih, rahannya tuh, Bu. Idem, idem. Oke, terus yang kedua malas. Bener banget tadi ada yang ngomong, orang anak-anak itu biasanya nggak mau bertanya gara-gara malas. Bener banget teman-teman. Kadang kita tuh kayak mau bertanya tuh kayak, udahlah nanti aja. Nanti bisa kita pelajarin sendiri. Kayak gitu nggak sih? Kadang kalian merasa seperti itu nggak sih teman-teman? Benar. Selanjutnya, tidak menyimak penjelasan guru dengan baik. Nah, ada nih kadang yang dari kalian itu cuma join aja, nggak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Bener nggak? Seperti yang di awal tadi saya sudah bilang ya. Abed itu, Bu. Oh, Abed kayak gitu, Bet? Iya. Kadang tuh kayak anak-anak itu, join aja sebagai formalitas aja. Begitu nggak sih, teman-teman? Enggak sih, Bu, kalau saya, Bu. Oh. Lalu yang terakhir, sudah memahami materi. Nah, ini poin positifnya. Kita nggak mau bertanya, karena kita sudah paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau kita belum paham, nah bisa aja kita malu, malas, atau bahkan tidak menyimak penjelasan guru dengan baik ya teman-teman. Lalu, manfaat bertanya aktif. Yang pertama, ada melatih rasa percaya diri.
Menurut kalian, kenapa sih dengan bertanya kita tuh bisa melatih rasa percaya diri kita? Menurut Davin gimana, Davin? Kalau menurut saya, kalau dengan bertanya aktif, ya otomatis rasa berani itu jadi meningkat, terus akhirnya jadi lebih percaya diri juga karena dengan aktif bertanya itu. Gimana sih? Ya gitu. Nah, benar teman-teman apa yang disampaikan David. Jadi, kalau kita berani bertanya, kita tuh bisa melatih rasa percaya diri kita. Karena kayak dengan bertanya, kita pasti harus percaya dulu dong, harus percaya diri dulu dong, harus berani dulu dong. Nah, itu bisa melatih rasa percaya diri kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita sering bertanya, maka kita akan kebiasaan untuk, kita akan terbiasa untuk bertanya. Jadi kayak, bahkan tidak hanya bertanya saat pelajaran, saat event-event seminar, atau kalian mengikuti suatu acara, seperti di gereja atau di mana. Jadi kita juga bisa lebih percaya diri. Gitu. Lalu selanjutnya, ada lebih dikenal oleh guru. Maksudnya lebih dikenal oleh guru itu, anak yang sering bertanya pasti bakalan lebih sering dikenal oleh guru. Kayak, oh ini dia bertanya, tadi namanya siapa, pasti guru tuh bakalan mengingat gitu loh teman-teman. Beda ya, bertanya untuk mencari perhatian guru dan bertanya untuk karena tidak memahami materi, itu berbeda ya teman-teman. Jadi sebenarnya guru itu lebih mengenal anak yang sebenarnya guru tuh bisa membedakan anak yang bertanya hanya untuk mencari perhatian dan anak yang bertanya untuk karena mereka belum memahami materi dengan baik, seperti itu. Lalu membantu teman-teman yang malu. Kenapa ya? Kenapa sih dengan bertanya itu dapat membantu teman-teman yang malu? Menurut Tiwi gimana, Tiwi? Kalau menurut saya tuh ya membantu sih. Kayak aku kan misalkan malu gitu mau tanya kan. Takutnya tuh kayak ngapain sih pertanyaan kayak gitu ditanyain gitu. Tapi sebenarnya sama teman sebelahku mungkin itu penting gitu. Terus aku minta tolong dia buat nanyain gitu. Nah, benar teman-teman. Jadi kayak misalnya kita tuh bisa membantu teman-teman yang malu karena kadang materi yang belum kita pahami itu sama dengan teman kita juga belum memahami materi tersebut, teman-teman. Jadi ketika kita bertanya, terus temannya kayak, oh iya itu pertanyaan yang mau saya tanyakan tadi. Jadi kayak kita juga bisa membantu teman kita yang belum paham, dan tapi dia tuh malu untuk bertanya, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, ada lebih memahami materi. Kenapa lebih memahami materi? Karena kan biasanya kalau kita bertanya, guru itu menjelaskan ulang nggak sih teman-teman? Dan penjelasan ulangnya itu sangat bermanfaat bagi kita. Benar nggak Mbak Dea? Bener banget, Bu. Jadi kita jadi lebih paham. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya, Ibu akan memberikan tips, sedikit tips. Ya, nggak tips juga sih. Apa ya? Ibu akan memberikan sedikit cara belajar efektif selama pembelajaran jarak jauh ketika kita tidak atau belum berani bertanya. Yang kita lakukan tuh kita bisa menetapkan jam tidur yang teratur. Nah ini biasanya teman-teman nih, mentang-mentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, online, kita itu jadi sering lupa waktu malamnya, begadang. Iya nggak teman-teman, bener nggak begitu? Betul, Bu. Nonton TikTok. Bener banget, Bu. Nah, apalagi itu TikTokan ya, Mas Abed. Kadang kita scroll, lupa jam, lupa waktu. Padahal besoknya ada kelas pagi. Bener nggak, Mas Abed? Betul sekali, Bu. Karena TikTok yang joget-joget itu luar biasa kalau malam. Waduh. Kalau coba saya mau dengar dari Mas Dimas. Mas Dimas, apakah ada Mas Dimas di sini? Ada. Oh, Mas Dimas, kamu sudah menetapkan jam tidur yang teratur belum? Belum sama sekali. Biasanya kamu tidur jam berapa, Mas Dimas, kalau malam? Azan subuh itu alarm buat tidur. Padahal paginya ada kelas ya? Paginya iya ada kelas. Jadi tidur saya cuma 30 menit.
Nah, itu ya teman-teman, ini bahkan kadang tuh kita kalau di kelas tuh nggak memperhatikan guru karena ngantuk malamnya soalnya begadangan. Lalu selanjutnya ada aktif mencari sumber yang lain. Nah, ketika kita belum memahami materi yang diberikan guru dan kita tidak mau bertanya atau kita malu untuk bertanya, kita bisa aktif mencari sumber yang lain seperti mencari di internet, kan sekarang sudah banyak ya teman-teman e-book seperti itu. Kita bisa mencari penjelasan lebihnya di situ. Lalu selanjutnya, ada jangan menunda pekerjaan. Siapa nih di sini yang sering banget menunda-nunda pekerjaan, apalagi tugas yang diberikan oleh guru? Abed, Bu. Saya. Ini yang tadi memojokkan Abed. Saya. Karena kami yang paling malas, Bu, di kelas. Oh, seperti itu. Selanjutnya, jauhkan diri dari gadget. Ini Ibu paham betul anak-anak zaman sekarang itu paling nggak bisa jauh dari gadget. Bener atau enggak, teman-teman? Betul, Bu. Itu Abed juga nggak bisa jauh-jauh dari teman-teman gadget, yang Bu. menunduk ini juga pasti lagi pegang HP. Saya yakin. Betul, Bu. Abed itu juga, Bu. Nah, ini yang membuat kita tidak memahami materi ya karena kita sambi dengan mainan HP. Kan saya zoomnya pakai HP. Saya ngitung uang. Loh, nih, saya ngitung uang. Mas Abed, kalau lagi kelas tuh sebenarnya kita harus fokus ya teman-teman. Jauhkan diri dari gadget. Ini yang membuat anak-anak zaman sekarang tuh susah untuk memahami materi karena pasti lagi kelas gini di sampingnya ada HP, ya nggak teman-teman? Oke, nah teman-teman tahu nggak sih sebenarnya ketika kita tidak mau bertanya itu, guru itu juga kebingungan teman-teman. Kayak guru itu menganggap kalian itu sudah paham akan materi yang dia berikan. Padahal dari beberapa kalian itu pasti belum memahami materi itu dengan baik. Nah, jadi guru itu bingung ya harus gimana. Kalau misalnya ditanya, ada yang mau tanya, pada diem aja. Guru tuh bingung, ini tuh sebenarnya anak-anak udah paham, atau anak-anak tuh nggak memperhatikan, kayak gitu loh teman-teman. Jadi guru itu bertanya, ada yang mau ditanyakan, nah itu supaya kita tuh berani untuk berbicara, oh ini loh Bu, saya belum paham, supaya dia, seorang guru bisa menjelaskan lebih lanjut kepada murid-muridnya. Nah, di sini saya tuh pengen teman-teman mulai saat ini, mulai sekarang, setelah kelas saya ini, berani untuk bertanya jika mengalami kesulitan ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian tidak bertanya, efek jangka panjangnya itu apa sih? Buat kalian, kira-kira menurut kalian apa sih efek jangka panjangnya kalau kalian belum memahami materi, lalu tidak berani bertanya? Akibatnya apa? Bu. Apa Mbak Siti? Bingung, benar sekali. Lalu apa lagi? Menyesal, Bu. Apa ya, Bu? Iya, menyesal. Menyesal kenapa? Tadi siapa yang ngomong? Nggak bilang. Yang ngomong menyesal tadi siapa ya, teman-teman? Gema, Bu. Gema, Bu. Menyesal karena nggak bertanya, Bu. Menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Padahal guru sudah memberikan kesempatan ya untuk bertanya ya Mbak Gema ya? Yups, Bu. Lalu selanjutnya, nah ini nih yang biasanya sering terjadi. Kebingungan saat akan menghadapi ujian. Benar nggak teman-teman? Benar, Bu. Terus kalau misalnya kalian kebingungan saat akan menghadapi ujian itu, langkah apa sih yang kalian lakukan? Nggak mau nikah? Apa yang kamu lakukan biasanya? Tanya teman yang lebih tahu, Bu. Mencari sumber yang lain atau tidak? Kan ujian, Mon. Ya, juga itu. Kan ujian. Kalau ujian gimana? Nyontek, Bu. Atau
Kayak Abed Apa? Nyontek, Bu. Niron, Bu. Niron. Nyontek Gaby. Kontak ya anak-anak. Karena jam tangan itu bisa elektronik loh, Bu. Smartwatch. Ada yang seperti itu memang di kelas kalian? Genta. Gaby itu, Bu. Selanjutnya tidak Gaby bisa bawa HP. aku. kebalikan ya, dari manfaat dan akibatnya tuh kebalikan ya. Manfaatnya kita bisa melatih rasa percaya diri kita. Akibatnya ya kalau misalnya kita tidak mau bertanya ya kita tidak bisa merasa rasa percaya diri kita. Akibatnya tuh kayak kita selalu ada berada di zona nyaman kita. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya tidak mampu mengetahui kemampuan. Maksudnya tidak mampu mengetahui kemampuan itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita gitu teman-teman. Kayak oh ya materi ini saya sudah paham atau materi ini saya belum paham. Kalau saya belum paham, apa yang harus saya lakukan? Ya bertanya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu sebelum saya mengakhiri, ada sebuah quotes dari Arthur Wells. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ada yang bisa mengartikan nggak dari quotes ini? Mas Abed mungkin bisa, Mas Abed? Oh, saya kalau hal duniawi gini nggak bisa, Bu. Saya bisanya yang dari Amsal, Alkitab. Siapa yang menghina didikan, malah jadi agama. Udah dari Alkitab aja deh, Bet. Ya, Bet. Berarti kamu tahu dong kitab mana yang tentang kayak gini. Ada Mas Abed di kitab suci mungkin? Teman-teman bisa buka Amsal. Nah, di sana itu tentang pengetahuan semua. Amsal berapa ya, Bet? Nanti ya, diceknya setelah kelas saja ya, teman-teman. Oke, Nah, Bu. tadi kan saya Bu. sudah memberikan sedikit tips atau cara belajar efektif dengan bertanya aktif. Lalu saya meminta beberapa dari kalian. Saya meminta kalian saat ini menyusun strategi atau rencana apa yang akan kalian lakukan ke depannya setelah mengetahui manfaat, setelah mengetahui akibat, dan setelah mengetahui penyebab kenapa anak kalian atau teman-teman kalian itu malas bertanya atau jarang bertanya di dalam kelas. Langkah apa ke depannya yang akan kalian lakukan? Saya beri waktu 1 menit cukup, teman-teman? Lebih dari cukup, Bu. Oke, saya beri waktu 1 menit ya, teman-teman ya, untuk menyusun strategi ya, teman-teman. Nanti saya akan meminta beberapa dari kalian untuk sharing dengan teman-teman di sini. Kalau ada pengalaman juga boleh. 1 menit ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Sudah kan? Boleh, Bu, boleh. Oke, sekarang saya mau dengar suaranya Mbak Vina deh, Mbak Vina nih. Kok nggak on cam nih? Saya mau dengar suaranya deh kalau gitu. Mbak Vina? Iya, Bu. Nah, strategi apa yang akan kamu lakukan, Mbak Vina, ke depannya setelah tadi saya memberikan materi itu? Bu Abed tanya saya soalnya apa, Bu? Loh, Mas Abed, kamu tidak memperhatikan saya tadi.
Ini strategi kan, Bu? Memperhatikan Bukan, kok saya. Bu. Benar, Bu. Memperhatikan saya, Bu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Bertanya itu kepada gurunya langsung aja Mas Abed, karena saya masih ada di sini. Baik, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Tapi saya mendengarkan. Kasih hukuman aja itu, Bu. Dari tadi Mas Abed nih ya. Ayo Mbak Vina. Oke, Bu. Jadi kalau dari saya strateginya ya itu sih nggak usah takut. Terus juga inget orang tua bayar sekolah itu buat kita gitu, Bu. Jadi kalau kita nggak nanya, nggak ngerti, sia-sia. Terus yang kedua, nggak usah dipikirin apa kata teman-teman gitu. Terima kasih ya, Bu. Makasih Mbak Vina, bagus sekali loh ini. Benar sekali loh ini apa yang dikatakan oleh Mbak Vina ini. Lalu saya mau dengar suaranya. Mbak Arum deh, boleh Mbak Arum. Kalau ada pengalaman saat kamu bertanya juga boleh Mbak Arum di-share ke teman-teman. Mungkin ya, Bu ya? Diajak teman saat kamu akan bertanya atau kamu sebenarnya ada tidak paham materi tapi kamu tidak mau bertanya, boleh Mbak Arum di-share ke teman-teman baru. Yang itu Bu, yang kedua tadi, saya sebenarnya belum paham toh Bu. Tapi saya malah enggak tanya ke guru Bu. Saya mendem sendiri Bu, dan akhirnya nanti pas ujian nggak tahu jawabannya apa, begitu Bu. Terus kamu kan sudah pernah mengalami itu dengan secara real gitu, dengan secara nyata terjadi dalam diri kamu. Lalu ke depannya apa sih yang bakalan kamu lakukan? Perubahan apa yang bakalan kamu lakukan baru? Ya, saya mencoba pelan-pelan Ibu untuk percaya diri dulu. Terus nanti kalau udah percaya, nanti saya akan bertanya ke bu gurunya Bu. Begitu Bu. Nah, berarti Mbak Arum ini belajar dari pengalaman ya Mbak Arum ya? Karena pernah mengalami hal seperti itu, terus makanya sekarang berubah. Bakalan bertanya aktif. Seperti itu ya Mbak Arum ya? Benar sekali Bu. Karena sudah selesai ya, karena jamnya juga sudah mepet ini, saya bakal mengakhirinya. Jadi, selama pembicaraan kita tadi, kita banyak belajar tentang manfaat, akibat, ketika kita tidak mau bertanya saat kita belum memahami materi. Jadi, saya harap setelah pelajaran saya ini, teman-teman menjadi tergugah hatinya untuk bertanya saat belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Supaya guru itu juga menjadi mengerti, oh ya, anak murid saya belum paham, seperti itu. Supaya guru dapat menjelaskan ulang, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Supaya gurunya tuh tidak merasa dicuekin oleh anak-anaknya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Bu. Nah. Oke, Bu. Sebelum kita mengakhiri, ini kan pelajaran terakhir ya, anak-anak ya? Iya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Mungkin kita akhiri. Vina pimpin doa. Doa ya? Ya, Vina. Yang mau memimpin doa siapa? Vina. Vina mau memimpin doa, Vina? Vina. Oke. Asik. Terima kasih ya Mbak Vina. Ayo kita doa dulu. Sama-sama, Bu. Yuk. Oke. Ayo doa yang serius dong, anak-anak. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Yang lain bisa menyesuaikan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Engkau telah melancarkan segala urusan kami dan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin.
Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Makasih, teman-teman. Makasih, Bu. Makasih, Bu. selamat siang. Terima kasih. And meeting for all.